marah-marah sama mereka? Salah mereka apa sih? Itu pasti gara-gara lo. Kok gara-gara saya? Salah saya apa? Jangan pura-pura bego deh lo. Gue tahu banget pasti lo yang deketin Nanda sama Eki. Loh, apa hubungannya sama saya? Lo bikin ini cuma usaha lo untuk balas dendam. Biar gue nggak deket sama cewek lain. Ya kan? Roy, kamu tahu, saya nggak peduli sama kamu. Kamu kan bilang semuanya udah berakhir. Jadi saya nggak pernah peduli kamu jalan sama cewek lain, sama Ananda kayak sama siapa kayak. Saya nggak peduli. Ya ampun, kemarin tuh dia tuh dateng, tau gak sih? Tan, gue perlu ngomong sama lo. Ngomong aja. Ngomong aja di sini. Eki kan juga bukan siapa-siapa. Ya udah. Kalau gitu gue nggak jadi ngomong. Oke. Bentar ya, Eki ya. Oke, jangan lama-lama ya manis. Jangan lupa undang Roy sekalian. Oh iya, sampai lupa. Gue sama Eki ntar malam mau clubbing. Ikut ya? Ngapain? Mendingan gue di rumah. Alah Roy, udah kenapa sih, ikut aja. Ntar kita sediain deh cewek yang cantik dan seksi khusus buat lo. Gimana? Hah? Gue nggak perlu bantuan lo untuk dapetin cewek ya. Gue bisa dapetin cewek mana aja yang gue mau. Ah, masa? Oli. Gue lepasin nggak? Ya apaan sih lo? Mati Mio. Gue nggak mau joget sama lo. Ih. Jangan coba. Kayaknya dia nggak bakalan datang deh. Dateng, tenang aja. Lu nggak lihat gimana cemburunya dia tadi siang lihat kita berdua? Pasti datang. Tapi kan bisa aja dia malah mutusin untuk ngelupain gue. Atau malah nggak mau ngomong lagi sama gue. Bener juga sih. Masuk nggak ya? Nggak usah ya. Kenapa juga gue harus masuk? Apa gunanya? Malah bikin bete. Terus jadi gimana dong sekarang? Yaudah lo pikirin dulu ya. Gue mau ke toilet. Halo.
Lu di mana, Roy? Emangnya kenapa? Lu datang ke sini kan? Lu tungguin Nanda, Roy. Ngapain? Gue sibuk. Aduh, Roy, sebentar aja. Besok kan Nanda balik ke Amrik. Masa lu nggak ngucapin selamat tinggal sih sama dia? Yang bener lo dia mau balik ke Amrik. Iya, makanya lu datang ya. Kenapa dia harus balik? Aduh, gua nggak tahu deh. Lu tanya aja langsung sama dia. Pokoknya kita tungguin di sini ya, Roy. Bye. Halo, Halo Mirna, ini gue Nanda. Nan. Gimana? Roy datang nggak? Belum kali ya. Tapi gue sama Eki ada ide lain. Eki mau nelfon si Roy, mau bilang kalau gue mau balik ke Amerika. Menurut lo dia kepancing nggak? Kalau menurut saya itu idenya bagus dan saya yakin dia pasti datang kok. Dia kan care banget sama kamu. Ah, Mirna, kata-kata lo tuh nyejikin hati gue banget deh. Nan, kamu tuh gak perlu khawatir. Saya yakin kok, kamu sama Roy itu pasti bisa bersatu. Udah, kamu tenang aja. Ya ampun Mirna, ternyata lo punya hati tuh bersih banget ya. Gue gak nyangka kalau kita bisa temenan secepat ini. Mir, kalau lo ada masalah apa aja, lo gak usah segan-segan ngubungin gue. Thanks, Nan. Mirna? Kenapa? Halo? Ya, saya nggak apa-apa kok. Saya harus ke belakang. Bu, nanti kalau ada apa-apa telepon saya aja. Ya, Nan? Ya udah, makasih ya Mir ya. Bye. Sama lo, ya dari kemarin sih. Cuma nggak bisa-bisa. Iyalah. Gue ngerti. Lo tuh cewek yang baik. Tapi beneran deh. Sekarang ini gue lagi malas pacaran atau punya cewek lain. Nggak ada sedikit pun juga. Aduh, ini anak. Mirna! Berisik! Duh, nggak ngerti juga. Mirna! Sini kamu! Duh, berisik amat sih. Kamu nggak tahu ya, Mami lagi ngapain? Sana cepet ke warung, beli obat batuk. Ganggu kesenangan orang aja. Heh. Maaf mbak, gimana mbak? Jalan nangka di mana ya? Aduh. Tolong!
Diam lu! Diam! Kalau lu nggak mau mati. Kalian siapa? Saya nggak punya apa-apa. Tolong jangan bunuh saya. Saya nggak punya apa-apa. Apa kabar Mirna? Nanda. Ya ampun, Nan. Lu ngapain di sini? Lo tuh udah dibangunin sama cewek kayak gue, masa lo mau gebuk gue? Ya bisa lu main masuk aja sembarangan. Ya tadi langsung disuruh masuk sama bokap lo. Kapan lu nyampe? Setengah jam yang lalu. Tapi gue nggak tega mau bangunin lo, habis lo tidur kayak bayi. Bisa aja lu. Paling bisa lo, Nan. Ya udah, lu tunggu sini ya. Gue mau gosok gigi ntar. Bangun lu! Hei! Kamu mau apa? Gue mau lu bayar semuanya, Mirna. Semua orang di kampus nyangka gue adalah cowok paling cemen di kampus. Dan ini semua gara-gara lu, Mirna. Kamu yakin? Semua gara-gara saya? Semua kesalahan saya? Atau kamu cuma mau nyalahin saya? Maksud lu apa? Marco, kamu tahu siapa saya? Saya cuma gadis kampung. Saya cuma orang norak yang selalu kamu hina. Saya bisa apa untuk menghancurkan hidup kamu? Saya nggak bisa melakukan apa-apa, Marco. Kamu tahu itu. Diem lu! Tutup mulut lu! Kalau kamu pikir dengan membalas dendam akan membuat hidup kamu jauh lebih baik, saya bisa bilang apa? Saya tahu saya nggak akan bisa lari dari sini. Hidup lu udah berakhir, Mirna. Habis di tangan gua. Kamu tunggu apa lagi? Ayo. Katanya kamu balas dendam. Hah? Marco, kamu nggak perlu khawatir. Saya nggak akan ngelawan kamu. Jangan macem-macem sama gue ya. Lu kira gue nggak berani, hah? Justru karena saya pikir kamu berani. Apapun yang mau kamu lakukan, terserah. Saya pasrah. Saya udah nggak peduli. Ayo. Jadi lu nggak masalah gue perkosa? Hah? Sekarang nyawa gue udah nyatu kembali. Ada perlu apa pagi-pagi kesini? Itu enggak, gue cuma mau minta maaf. Gue nggak maksud bikin lo bete atau risih gara-gara kemarin itu. Nanda. Nyantai aja lagi. Gue kan udah cukup dewasa untuk terima kenyataan kalau lo tuh punya perasaan yang beda sama gue. Udahlah, jangan dipikirin. Thanks ya, Roy. Soalnya kalau misalnya lo terus-terusan bete sama Rizky gitu, terus ngindarin gue nggak tahu mesti gimana. Enggak lah. Jujur aja ya, Nan. Sejak gue putus sama Mirna, emosi gue jadi nggak stabil gini. Hati gue serasa kosong, hampa.
Dan ketika lo bilang lo sayang sama gue, asli gue senang banget. Karena gue juga sayang sama lo. Gue care banget sama lo. Jadi masalah lo apa? Kayaknya nggak bener aja. Karena nggak tahu deh Dan. Udah deh, ntar gue telat lagi kampus. Mau ikut kampus nggak? Tunggu ya. Jawab! Jawab! Dengar ya. Gua nggak akan berhenti nyiksa lu sampai lu jawab pertanyaan gua. Ayo jawab! Jawab! Saya akan mati, Marco. Saya akan mati. Saya kena kanker otak. Hidup saya gak akan lama lagi, Marco. Saya akan mati. Saya gak peduli kalau kamu membalas dendam. Kalau kamu mau perkosa saya. Kalau kamu bunuh saya gak peduli. Saya mau mati. Kenapa lo nggak bilang, Mir? Mungkin gue nggak akan tega, Mir. Saya gak mau orang lain tahu. Saya gak mau orang lain mengasihani saya. Marco. Saya cuma minta tolong kamu jauhin Donna. Dia cuma akan menghancurkan hidup kamu. Karena dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan memperalat orang lain untuk mendapatkan apa yang dia mau, termasuk kamu. Tapi, Mir, Saya mohon. Donna yang menghancurkan hubungan saya sama Roy. Dia menghancurkan hidup saya dan Roy. Kalau kamu nggak menjauhi dia, dia juga akan menghancurkan hidup kamu. Ananda, aku cinta padamu. Ali, aku juga cinta padamu. Kasar deh. Ngapain lo di sini? Kok nanya kenapa? Lupa ya tadi malam. Ya ampun. Kita nggak ngapa-ngapain kan? Aduh.
nggak ngapa-ngapain bagaimana? Ya kita begitu. Kamu tadi malam hebat banget loh. Jadi, Oli, kamu tuh gampang banget sih dikibulin. Bego deh. Timi tadi malam emang datang ke sini. Tapi Timi benci deh sama Oli. Timi datang ke sini malah dikacangin. Olinya malah tidur. Timi kan mau main. Tapi kamunya tidur. Jadi ya udah kemalaman Timi numpang tidur aja di sini tadi malam. Habis taksi-taksi udah pada habis, Timi nggak bisa pulang. Thanks God. Gue kira kita ngapa-ngapain semalam. Oli, mau kemana? Ya sayangku, tidur lagi ah. Mir. Mir. Gua mau minta maaf, Mir. Gua nggak nyangka kalau kejadiannya bakalan kayak gini. Maafin gue ya, Mir. Sadarnya usia masih panjang. Mungkin apa yang kamu lakukan gak akan sia-sia. Tapi kenyataannya, hidup saya gak akan lama lagi, Bang. Jadi lebih baik, mulai sekarang, kamu memikirkan diri kamu. Kamu bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih berguna untuk masa depan kamu. Mir, gue benar-benar nyesel, Mir. Sekali lagi, gue minta maaf ya, Mir. Pokoknya pacar Nisa yang ini, aduh Mami lucu ganteng banget. Senang deh Mami, cinta banget dikenalin. Nanti. Selamat pagi Tuan Putri. Sudah berapa lelaki yang kamu gilir sampai kamu pulang sepagi ini? Bukan urusan Mami. Tenang aja sayang. Sekarang kamu boleh melakukan apa saja yang kamu suka. Selagi kamu masih hidup. Kamu matinya kapan sih? Ya lumayan kan, hitung-hitung buat ngurangin biaya beli beras. Nis, kamu boleh ketawa sepuasnya. Karena siapa tahu mulai besok kamu nggak bisa ketawa lagi. Hei Mirna, kamu ini sebetulnya matinya kapan sih? Hah? Nggak tahu. Kenapa? Apa untuk tahu saya udah sekarat belum cukup buat Mami? Hah? Semakin kamu cepat mati, semakin senang hati Mami. Mami nggak perlu khawatir. Saya pasti mati kok, Mi. Tapi sebelumnya saya akan bikin Mami menyesal seumur hidup. Kamu juga. Ray, ntar malam lo ada kerjaan nggak? Temenin gue ke puncak yuk. Bokap baru beli rumah di sana, pengen lihat. Lo kalau mau pergi aja, lagi Roh yang ngapain ngeliatin gue. Oke deh. Nanti kalau ada apa-apa gue kabarin. Sekarang gue kantin dulu ya. Oke. Oli, denger dulu penjelasan Timi. Udah deh, lu nggak bisa dipercaya tau nggak? Oli, kamu tuh nggak usah melawan takdir. Emang kenyataannya kamu itu jodoh Timi. Kamu harus terima kenyataan. Tim, gue tuh cinta berat sama Ananda. Lu Aduh. jangan ganggu gue lagi dong ah. Tapi Oli, please. Ray, temen lo 2 cowok itu normal nggak sih? Maksud lo timnya sama Oli? Nggak tahu deh. Kayaknya dia naksir sama gue deh. Hah? Yang mana? Ya yang gendut itu. Oli. Mana mungkin? Deh, yuk.
Ali. Roy, maaf ya. Sempurna. Apaan sih lo? Jangan ganggu. Timmy muak melihat mukamu. Oli, tunggu. Yuk. Aduh. Kayaknya lo terlibat cinta segitiga nih, Nan, namanya, Nan. Ya, tapi kelihatannya lo nggak punya masalah kan sama itu. Lo tuh kemana aja sih? Gimana? Berhasil apa enggak? Lo tuh bener-bener sakit ya. Mirna tuh lagi sekarat. Ya terus? Ya justru itu. Lo kan jadi bisa lebih luasa untuk balas dendam sama dia. Lo tuh sakit jiwa tau nggak? Gue nggak pernah ketemu orang sekejam lo selama ini. Kok jadi gue sih? Lo yang nyium dia, lo yang nyiksa dia, lo yang nggak suka sama dia, lo yang macarin dia cuma buat balas dendam sama Roy. Iya kan? Iya. Tapi gue sadar bahwa selama ini apa yang udah gue lakuin adalah suatu kesalahan besar. Dengar ya Don, lu jangan macem-macem sama gue. Kalau enggak, gue nggak akan segan-segan ngelakuin apa yang udah pernah gue lakuin ke Mirna selama ini. Ingat Don. Emangnya lo berani apa? Lo tahu dong kalau gue bisa ngancurin hidup lo. Tadi lo kenapa sih? Nggak kenapa-kenapa. Alah, Nan. Kenapa lo jadi mendadak ketus gitu? Enggak. Gue nggak maksud apa-apa. Gue cuma bilang kalau gue yakin, misalnya gue ngedate sama orang lain, lo nggak bakal masalah. Karena lo nggak punya perasaan lebih kan sama gue. Gue cabut dulu ya. Lo kemana? Nyamperin Mirna. Apa? Nyamperin Mirna? Kalau lo nyamperin Mirna, gue pergi sama Dona ke puncak. Roy, kalau lo mau pergi ke puncak, ya pergi aja. Gue juga nggak bakal ngelarang lo kok. Maksud lo? Loh, tadi pagi kan lo udah bilang ke gue kalau kita cuma temen. Ya, kalau gue cuma temen lo, punya hak apa gue ngelarang lo boleh pergi apa enggak? Nanda, kenapa sih lo jadi gini? Kenapa gue jadi begini? Nah, lo sendiri gimana? Roy, lo pengen gue selalu ada di sisi lo. Lo minta perhatian dan kasih sayang selayaknya orang pacaran. Tapi lo sendiri nggak mau ngakuin kan kalau hubungan kita lebih dari temen? Apa lagi? Gue heran sama lo, Roy. Kok lo nggak nyadar-nyadar juga ya? Ada apaan? Nanda tuh cinta mati sama lo, Roy. Dia bela-belain cabut dari Amrik cuma buat ketemu sama lo. Untuk bersama lo, Roy. Gue nggak tahu deh. Itu masalah lo, Roy. Lu tuh nggak pernah bisa ngeliat hal-hal yang jelas-jelas udah ada di depan mata. Gue tuh cuma pura-pura suka sama Nanda, biar bisa bikin lu tuh cemburu. Tapi gue salah. Lu tuh ternyata orang itu basi banget, tau gak? Lu nggak pantas ngedapetin Nanda, Roy. Ki, diem lo. Terserah lu deh, Roy. Tapi ini semua kerjaan si Mirna. Dia pengen lu nyadar tentang perasaan lu ke Nanda. Ki, ngapain si Mirna jodohin gua sama Nanda? Lu tanya aja langsung ke Mirna. Kenapa, Roy? Masih berlaku nggak? Masuk.
Senang dulu, Don. Lo belum menang. Selama ada gue di sini, nggak akan pernah. Jadi, Roy masih nggak mau terus terang tentang perasaannya dia ke kamu? Enggak, dia nggak mau bilang. Gue udah bener-bener nggak tahu mesti gimana lagi, Mir. Kayaknya mendingan gue balik ke Amerika aja. Gue kembali ke sini malah bikin perasaan gue jadi tambah sedih. Kamu harus sabar, Nan. Kamu kan tahu gimana Roy. Saya tuh tahu banget gimana perasaan dia sama Donna. Dia nggak pernah benar-benar suka. Terus kenapa dia nggak mau buka hatinya untuk gue? Ya, dia cuma butuh waktu. Seharusnya saya nggak pernah ketemu sama Roy. Seharusnya saya nggak pernah pacaran sama dia. Pasti semuanya akan beda. Kamu nggak akan. Mirna, lo jangan ngomong kayak gitu dong. Malah lo tuh satu-satunya orang yang buat gue nggak putus berharap. Tanpa lo, gue nggak akan bertahan sampai sekarang. Nan, kamu harus dengar saya. Roy cuma butuh waktu untuk yakinin perasaan dia ke kamu. Saya yakin dia pasti jadi milik kamu. Percaya sama saya. Roy, lo dari tadi kok diem aja sih? Lo gak akan ngerti deh, Don. Gimana caranya gue mau ngerti kalau lo nggak cerita? Ayo dong, Roy. Ada masalah apa sih lo? Ananda ternyata jatuh cinta sama gue. Dan Mirna malah nolongin dia. Aneh kan? Ngapain Mirna nolongin Anda? Tuh kan lo malah bengong kan? Mungkin mereka bikin perjanjian atau gimana gitu. Ya, Ananda kan tajir dan Mirna enggak. Siapa tahu ya Ananda ngebayar si Mirna buat ngebantuin dia. Gak mungkin, Don. Nanda tuh bukan tipe cewek kayak gitu. Ya dari mana lo tahu? Maksud gue kan lo udah lama banget nggak ketemu dia. Orang kan bisa aja berubah. Iya, tapi Nanda masih seperti yang dulu. Dia gak banyak berubah. Kok lo bisa segitu yakin ya? Isi hati orang siapa yang tahu sih? Contohnya aja nih, lo nggak tahu kan kalau dulu Mirna bakal ngehianatin lo. Kalau gue bilang sih, mending lo jauhin aja dua-duanya. Atau mungkin mendingan gua ngomong sama mereka berdua aja ya? Biar semuanya jelas. Kayaknya enggak deh, mendingan jangan. Kalau menurut gue nggak usah. Kenapa enggak? Daripada nanti salah paham atau gimana? Mendingan gua langsung aja nanya sama mereka. Beres kan? Yaudah, balik yuk. Nyantai aja kenapa sih? Kita baru nyampe, udah jauh-jauh ke sini. Mereka nggak bakal kemana-mana kok. Iya, udah terserah lo aja. Pokoknya gua mau balik sekarang. Titik. Kenapa sih lo? Nggak terus terang aja sama si Roy? Bentar ya, Nan. Kamu apa-apaan sih? Mir, denger ya. Gue sadar, selama ini gue emang bangsat abis. Tapi sekarang gue udah benar-benar nyesel, Mir. Dan gue mau memperbaiki semuanya. Gue nggak rela kalau sampai Donna berhasil dapetin si Roy. Marco, jangan keras-keras. Ananda nggak tahu apa-apa. Saya nggak mau dia sampai tahu. Gue nggak peduli. Kalau lo nggak mau ngasih tahu ke Roy apa yang sebetulnya terjadi, gue yang akan maju. Marco, jangan. Saya mohon. Saya nggak mau dia sampai tahu. Sampai kapan sih lo akan bertahan seperti ini, Mir?
kalau emang kenyataannya sebentar lagi lu akan mati, bukannya akan lebih baik kalau lu ceritain semuanya sebelum... Marco, saya mohon kamu pergi sekarang.